Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Deliani dengan nomor induk mahasiswa 878184657. Dan seperti biasa, kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum mengenai mata kuliah praktikum IPA di SD dengan kode ajar PDGK 4107. Di mana kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum yang terdapat pada modul 6 tentang gelombang, tepatnya pada kegiatan praktikum pertama, yaitu tentang jenis dan bentuk gelombang. Nah, adapun tujuan dari kegiatan praktikum kali ini yaitu untuk mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, oleh karena itu, di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Di antaranya ada selingki, kemudian ada kabel dengan diameter 0,5 cm, kemudian ada karet, ya, dan tentunya ada alat tulis untuk mencatat hasil pengamatan kali ini. Nah, oleh karena itu, simak video praktikum saya kali ini. Nah, apa sih itu gelombang? Jadi gelombang adalah getaran yang merambat dari satu titik ke titik lainnya dan membawa energi selama perambatannya. Kemudian, berdasarkan arah rambatnya, gelombang itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, gelombang transversal, dan yang kedua, gelombang longitudinal. Gelombang transversal memiliki arah getar tegak lurus dengan arah rambat, di mana membentuk pola bukit dan lembah. Sementara gelombang longitudinal memiliki getaran arah sejajar atau searah dengan arah rambatnya, kemudian membentuk pola rapatan dan renggangan. Nah, sekarang kita mulai masuk pada kegiatan praktikum. Nah, alat yang pertama akan kita amati adalah menggunakan selingki. Nah, di sini saya mengikatkan salah satu ujung selingki pada tiang yang ada di rumah yang kokoh, di mana nanti pas dilakukan gerakan tidak goyah ya. Nah, kemudian direnggangkan pada salah satu alas yang bisa tampak jelas untuk melihat nanti pergerakan gelombangnya, dan satu ujung lainnya dipegang oleh saya. Kemudian kita akan mulai mengamati gelombang yang terjadi pada selingki tersebut, di mana kita akan mengusik ujung selingki yang saya pegang dengan menggerakkannya mula-mula secara perlahan dari kiri ke kanan. Selanjutnya kita mulai menggerakkannya secara cepat, ya, sehingga gelombang yang terbentuk dapat lebih terlihat jelas. Nah, dari kegiatan ini, apa yang terjadi pada ujung selingki? Ya, bisa kita lihat. Jadi ujung tersebut bergerak naik turun secara tegak lurus terhadap arah rambat gelombang yang bergerak sepanjang selingki. Nah, ini menciptakan pola bukit dan lembah pada selingki, di mana setiap bagian dari selingki bergerak ke atas dan ke bawah saat gelombang melaluinya. Nah, sementara yang merambat pada selingki itu adalah energi atau gangguan gelombang. Jadi selingki itu sendiri hanya bergerak naik turun, sedangkan energi merambat sepanjang selingki ke arah depan secara tegak lurus. Nah, dari kegiatan pengamatan ini dapat kita ketahui berdasarkan ciri-ciri yang telah terjadi dan terlihat bahwa ini merupakan jenis gelombang transversal. Berarti selanjutnya kita akan mengamati jenis gelombang longitudinal. Untuk membuat gelombang longitudinal pada selingki, saya menggerakkan salah satu ujungnya ke depan dan ke belakang, sehingga menghasilkan pola rapatan dan renggangan yang merambat sejajar dengan panjang selingki. Nah, gerakan ini menyebabkan kumparan-kumparan selingki bergerak maju mundur, sehingga arah getarannya searah dengan arah perambatan gelombang. Nah, pada gelombang longitudinal di selingki, yang merambat adalah energi melalui gerakan rapatan dan renggangan dari kumparan pegas itu sendiri. Jadi gerakan ini terjadi karena setiap kumparan bergetar maju mundur searah dengan arah rambatan gelombang. Kemudian kita akan mencoba mengikatkan karet gelang ini di tengah-tengah selingki, lalu akan kita usik atau gerakan lagi ujungnya secara berulang. Kemudian kita akan mengamati karet gelang tersebut ketika diberikan gelombang transversal atau longitudinal. Apakah gelang karet tersebut akan ikut berpindah atau tidak? Terlihat karet gelang tidak ikut berpindah karena hanya akan bergetar atau berubah posisi sementara mengikuti pola gelombang, sementara mediumnya yaitu selingki yang akan mengalami perpindahan energi gelombang. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengamatan mengenai gelombang transversal dan gelombang longitudinal dengan menggunakan kabel listrik yang prosedurnya sama seperti yang dilakukan pada selingki.
Percobaan gelombang dengan selingki dan kabel listrik ini sama-sama menunjukkan cara gelombang merambat, baik gelombang transversal maupun longitudinal. Namun, hasilnya berbeda ya karena sifat mediumnya tidak sama, di mana selingki yang lentur membuat puncak lembah pada gelombang transversal serta rapatan renggangan pada gelombang longitudinal itu terlihat jelas. Sementara pada kabel listrik lebih kaku, jadi sehingga gelombang transversal itu kurang tampak dan gelombang longitudinal juga sulit dibentuk. Jadi meskipun keduanya bisa digunakan, selingki jauh lebih mudah dan jelas untuk memperlihatkan bentuk gelombang. Nah, dari kegiatan praktikum yang telah saya lakukan terkait percobaan jenis-jenis gelombang ini dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis gelombang utama, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal, di mana ini kita mengamatinya dengan dua alat, yaitu selingki dan kabel yang diameternya 0,5 cm. Nah, untuk gelombang transversal pada alat selingki, yang mana gelombang transversal ini memiliki arah getaran yang tegak lurus terhadap arah rambatnya, kita bisa mengamatinya dengan melakukan gerakan ke kanan dan ke kiri pada selingki tersebut, sehingga terlihat arah gerakan atau getaran yang tegak lurus terhadap arah rambatnya. Sementara untuk gelombang longitudinal yang memiliki arah getar yang sejajar atau searah dengan arah rambatnya, dapat kita lihat atau amati pada selingki, yaitu dengan cara mendorong atau menarik selingki ke depan dan ke belakang. Nah, sementara untuk alat satunya lagi, yaitu menggunakan kabel, digunakan dengan cara yang sama juga untuk mengamati kedua gelombang tersebut, di mana untuk mengamati gelombang transversal dilakukan gerakan seperti pada selingki, yaitu dengan menggerakkan atau menggoyangkannya ke kiri dan ke kanan. Sementara untuk mengamati gelombang longitudinal pada kabel itu dilakukan dengan cara menggerakkannya ke atas dan ke bawah, sehingga dapat terlihat bentukan atau getaran dari gelombang longitudinal. Nah, sekian kegiatan praktikum dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.